Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Milky Way yang beranggotakan saya Mariatul Kiptiah, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani dari kelas 10 TKJA, absen 28. Saya Safa Badda Maulida, absen 29. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Fitriani dari kelas 10 TKJA, absen 33. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, termasuk air di bawah tanah dan di udara. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu haidor yang berarti air dan sfera yang berarti lapisan. Semua sumber air mengalami fenomena perubahan fisis atau daur hidrologi. Berikut tahapan fenomena daur hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari berbagai sumber di bumi. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air oleh makhluk hidup saat respirasi. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses penguapan es atau salju tanpa proses pencairan. Yang keempat, intersepsi. Intersepsi merupakan penguapan yang terjadi pada air hujan yang tertahan pada tubuh tanaman. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap menjadi titik-titik air yang berkumpul menjadi awan. Yang keenam, adveksi. Adveksi merupakan pergerakan awan dari satu tempat ke tempat yang lain yang disebabkan oleh angin. Yang ketujuh, presipitasi. Presipitasi merupakan jatuhnya air ke permukaan bumi dari kumpulan awan yang mengalami kejenuhan. Yang kedelapan, runoff. Runoff merupakan mengalirnya air hujan ke permukaan bumi dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kesembilan, perlokasi. Perlokasi merupakan proses perembasan air hujan ke dalam permukaan tanah melewati pori-pori tanah yang longgar. Macam-macam perairan. A. Perairan darat. 1. Danau atau telaga. Danau atau telaga merupakan perairan yang terbentuk dari kumpulan air tawar dalam ukuran besar. Danau terbentuk dari proses vulkanik, cekungan akibat peninggalan aktivitas vulkanik ataupun tektonik, cekungan akibat pergeseran lempeng. 2. Waduk. Waduk merupakan bendungan untuk menahan aliran air. 3. Embung. Embung merupakan bangunan buatan berbentuk cekung yang bertujuan menampung air hujan sebagai persediaan air saat musim kering. 4. Rawa. Rawa merupakan genangan air dalam ukuran luas yang terbentuk karena drainase air yang terhambat. 5. Sungai. Sungai merupakan jalur aliran air yang membentang dari dataran tinggi ke laut. Badan sungai terbagi menjadi 3, yaitu hulu, bagian tengah, dan hilir atau muara. Keenam, air tanah. Air tanah merupakan aliran air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah yang berada di bawah permukaan bumi dibagi menjadi 2, yaitu air tanah freatik dan artesis. Air tanah freatik merupakan air tanah yang tersimpan di atas lapisan batuan induk kedap air. Sedangkan air tanah artesis merupakan air tanah yang tersimpan di bawah lapisan batuan induk dan memiliki karakter yang lebih bersih dari air freatik. B. Lautan. Laut merupakan kumpulan air asin yang sangat besar dan menghubungkan antara daratan di permukaan bumi. Ada 4 jenis lautan, yaitu sebagai berikut. 1. Samudra. Samudra merupakan lautan yang sangat luas dan umumnya memisahkan antara benua. Di bumi terdapat 5 samudra, yaitu 1. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar yang luasnya kira-kira sepertiga luas permukaan bumi. Berada di sebelah timur laut Kepulauan Indonesia dan membentang hingga ke benua Amerika. 2. Samudra Atlantik. Samudra Atlantik merupakan samudra kedua terbesar dengan luas mencapai 1/6 luas permukaan bumi. Berada di sebelah timur benua Amerika. Yang ketiga, Samudra Hindia. Samudra Hindia merupakan samudra yang terhangat yang membentang di sebelah timur benua Afrika, barat
benua Australia, dan selatan benua Asia. Yang keempat, Samudra Antartika. Samudra Antartika merupakan samudra yang mengelilingi kutub selatan. Yang kelima, Samudra Arktik. Samudra Arktik merupakan samudra yang mengelilingi kutub utara dan merupakan samudra terkecil di bumi. Dua, laut. Laut merupakan bentangan air asin yang luasnya tidak sebesar samudra dan memisahkan antar pulau. 3. Selat. Selat merupakan bentangan air asin yang memisahkan antar pulau dalam jarak dekat. Contohnya yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka. 4. Teluk. Teluk merupakan air laut yang menjorok ke dalam pulau.